Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah, semoga kalian semua, kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, Pak Odi ingin membahas tentang surat Al-Kafirun. Kamu bisa membuka LKS kamu di halaman 7. Sudah siap? Oke. Kalau sudah siap, kita bahas bersama-sama surat Al-Kafirun. Ada beberapa poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu lafal surat Al-Kafirun. Yang kedua, arti surat Al-Kafirun. Yang ketiga, asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Yang keempat, isi kandungan surat Al-Kafirun. Kita langsung ke yang pertama yaitu lafal surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun merupakan surat yang ke-109, terdiri dari 6 ayat, turun di kota Mekah. Makanya disebut surat Makkiyah. Surat Al-Kafirun merupakan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW atas ajakan kaum kafir Quraisy untuk berkompromi dalam hal peribadatan atau akidah. Itu merupakan poin penting dalam surat Al-Kafirun. Sedangkan lafal surat Al-Kafirun, insya Allah kalian semua sudah hafal ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul adzim. Itu lafal surat Al-Kafirun. Insyaallah kalian semua sudah hafal. Poin yang kedua yaitu mengartikan surat Al-Kafirun. Kamu bisa membuka di halaman 8. Memahami makna perkata surat Al-Kafirun. Ini arti perkatanya ya. Di halaman 8 ada yang pertama, kul. Kul artinya katakanlah. Ya ayyuha, wahai orang-orang, al-kafirun, orang-orang kafir atau yang kafir, la a'budu, saya tidak menyembah, ma ta'budu, apa yang kamu sembah, wala antum, dan tidaklah kalian, abidun, para penyembah, ma'abud, apa yang aku sembah, wala ana abidum, dan saya tidak menyembah, ma abadtum, apa yang kamu sembah, lakum dinukum, bagimu agamamu, walidin, bagiku agamaku. Ulang ya. Lakum dinukum, bagimu agamamu, waliyadin, bagiku agamaku. Itu arti perkata dari surat Al-Kafirun. Kamu bisa membaca di halaman 8. Poin yang ketiga yaitu asbabun nuzul surat Al-Kafirun atau sebab-sebab turunnya surat Al-Kafirun. Di awal sudah mau dikatakan bahwa latar belakang diturunkannya surat ini atau asbabun nuzulnya adalah adanya bujukan dan penawaran kerjasama dengan imbalan yang menggiurkan dari kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tawaran kerjasama tersebut yaitu saling melaksanakan peribadatan agama lain. Kaum muslimin mengerjakan ibadah seperti kaum kafir
Begitu pula sebaliknya. Hal itu jelas salah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diulang ya, tawaran kerjasama tersebut yaitu apa? Saling beribadah. Orang kafir beribadah sesuai dengan orang muslim beribadah sesuai dengan orang kafir. Hal itu jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diperbolehkan. Makanya Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Jelas ya, kamu bisa membaca di halaman 8 Asbabun Nuzul surat Al-Kafirun. Yaitu jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad bahwa tidak diperkenankan kita untuk bekerja sama dalam bidang akidah atau agama. Kita tidak boleh melaksanakan ibadah agama lain. Sebaliknya, agama lain juga tidak boleh melaksanakan agama kita. Seperti itu ya, intinya seperti itu. Poin yang keempat yaitu kandungan surat Al-Kafirun. Ada 4 poin di situ, di halaman 9. Di halaman 9 ada 4 poin. Bisa Pak dibaca. Yang pertama yaitu berupa jawaban atas ajakan dan desakan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad untuk menggabungkan peribadatan dan penyembahan dalam ajaran agama Islam dengan agama nenek moyang orang kafir. Jadi intinya dicampur ibadah orang kafir Quraisy dengan ibadah kita. Itu merupakan jawabannya, tidak diperbolehkan. Yang kedua, tidak diperbolehkan mencampur adukkan peribadatan dan penyembahan dalam ajaran agama Islam dengan agama atau kepercayaan apapun selain Islam. Yang kedua sama juga, tidak diperbolehkan mencampur adukkan peribadatan dan penyembahan dalam ajaran agama Islam, tidak diperbolehkan. Yang ketiga, tiap penganut agama harus saling menghargai dan menghormati terhadap peribadatan, penyembahan maupun ajaran agama lain. Kita harus saling menghormati. Yang terakhir, boleh bertoleransi dengan non-muslim kecuali dalam hal akidah dan ibadah. Kita boleh bekerja sama dengan agama lain, bertoleransi dengan agama lain, kecuali dalam hal akidah dan ibadah. Itu 4 poin yang ada dalam surat Al-Kafirun. Yang pertama, melafalkan surat Al-Kafirun. Yang kedua, mengartikan. Yang ketiga, asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Yang keempat adalah isi kandungan surat Al-Kafirun. Lebih jelasnya, kamu bisa membaca lagi mulai halaman 7 sampai halaman 9 LKS kamu masing-masing. Baik, ini penjelasan secara singkat tentang surat Al-Kafirun. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.